Gue kadang suka ngomong sendiri, run Forest, run. Gue ngeliat film itu tuh kayak sejarah Amerika gitu ya, in a way. Diceritakan Tapi oleh satu orang. diceritakan satu orang. Iya. Dan kita tadi sepakat ya, dari awal film sampai dengan habis, Forrest itu hidupnya dia hanya merespon beradaptasi dengan segala kejadian yang menghampiri kan. Tapi ada satu yang Forrest itu nggak berubah dan tetap menjadi bentengnya dia. Gak tahu kan? Salah satunya karena Pantai Santa Monica itu kan ada gapuranya tuh. Itu gua melakukan seperti yang dilakukan Forrest di situ. Lari ngelewatin gapuranya. Ternyata nggak cuman gua. Ada beberapa orang juga melakukan hal yang sama, bahkan pakai outfit yang sama sesuai scene-nya. Katanya lu mau bawain gua 1 kotak coklat. tapi lo nggak akan tahu what you gonna get. Lebay banget dah. Pak Ramon, What? lanjut. Bahas apa kita? Buku, film, lagu. Katanya lu mau bawain gua 1 kotak coklat. Tapi lo nggak akan tahu what you gonna get. Lebay banget dah. Tentunya di ngebahas yang ngebekas. Kalau kita ngebahas ada orang ngomong life is a box of chocolate. Mama always said. Kagak bisa, gue nggak bisa kayak Itu Tom Hanks, pasti nggak bisa. terafiliasi dengan Forrest Gump. Yes, Tom Hanks, Forrest Gump. Dan ini juga selain film ini emang ngebekas buat kita, ini juga kita dapat idenya karena ada request, gue lupa dari episode yang mana, gue biar make sure nggak salah nyebutnya ya, dari @Aldi MLDNI. Aldi @ml ya nanti juga ditulis nih. Iya, Aldi MLDNI ini. yang nge-request untuk bahas Forrest Gump. So kita bahas Forrest Gump karena memang film itu pun juga cukup ngebekas buat kita juga. It's a very good choice ya dari si Aldi ini ya, bahwa Forrest Gump itu kalau menurut gue gini, Li. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get the bags! Hurry up! Let's get it! Come on! Look out, Johnny! Here we come! Get you! Run, Forrest! Run! Ini film besar gitu. Ini film yang spektakuler. Tom Hanks menang Oscar di Forrest Gump. Yeah. And the Oscar goes to Tom Hanks and Forrest Gump. Tapi anehnya, uniknya adalah kalau ditanya ada beberapa orang, apa film favorit lu? Sedikit sebenarnya yang menjawab Forrest Gump. Nggak tahu ya, mungkin orang yang gue jumpai gitu ya. Sedikit, tapi orang yang rata-rata menyukai film Forrest Gump, he's special, they are special gitu kan. Karena banyak sebenarnya, that's why dia masuk kita ceritakan di sini, kan banyak rasa yang Sangat banyak rasa. di dalam, nggak cuma coklat. That's why life is a box of chocolate gitu kan. Gitu. Full of surprises kan. Dan tau nggak, itu kan tahun 94 ya. Gue tadi pas apa namanya, gue lupa kan Robert Zemeckis kan. Nah pas gue ngecek sutradara, gue lupa nama Robert siapa gitu. De Niro, Robert Redford, Davis Chaniago. Robert Davis Santiago. Nah, and then I realize 1994 itu juga banyak banget film keren, man. Tahun 94. Oh iya dong. Salah satunya kita udah pernah bahas. Speed. Seven Enggak. 95 ya? 95 kalau nggak Oke. salah. Shawshank Redemption. Oh, itu juga pasti akan kita masukin tuh. Itu perlu kita bahas tuh, Shawshank Redemption. Pulp Fiction. Itu udah masuk list. 94, ya kan? Terus Legends of the Fall. 94. Jadi ada sangat Lion King. Ya, Lion King itu 94. Jadi ada sangat banyak film, kayaknya kita akan
banyak film-film dari tahun 94 yang perlu kita naikin nanti nih ya, kita Salah perlu bahas. satunya kita bahas awal adalah sebenarnya udah Speed. Nah sekarang Forrest Gump. Run, Forrest, run. Kenapa lu suka film ini? Run, Forrest, run! Karena life is a box of chocolate gitu kan. Karena banyak gini, waktu gue nonton tahun 94 kan kayak lo tau lah sejarah gue kalau menyukai film ketika kecil itu kenapa gitu kan. Karena kan gue ngelihat dari kecil tuh gue udah suka aktor bermain gitu kan. Nah yang menarik adalah gini, gue nonton Forrest Gump selain rame adalah karena faktor Tom Hanks saat itu. Sebelumnya dia habis menang Philadelphia Iya. sebagai penderita apa namanya HIV, penderita HIV Dan AIDS juga kan? ya dan dia menang di situ, and then kemudian di back to back di tahun berikutnya dia menang Oscar karena bermain spektakuler, Iya. brilliant di film Forrest Gump. Itu awalnya yang membuat gue saat itu pengen nonton gitu. Dan ternyata kalau misalkan kita nonton lagi sekarang itu masih relate dan termasuk film yang timeless. Iya banget. Si Forrest Gump ini gitu Agree, kan. Dan agree. yang kalau gue suka sih sebenarnya karena di setiap perjalanan hidupnya Forrest itu dia menjumpai banyak tokoh-tokoh yang memang beneran ada, tokoh-tokoh real gitu kan. Dari dia kecil sampai dia tua, itu dia menjumpai tokoh-tokoh yang memang sosok nyata, sosok yang inspiratif gitu loh. Itu ngebuat gue suka dan wah ini kenapa ya kok bisa gini? Gimana caranya ya? Dia bisa ketemu sama ini, dia kenapa bisa ketemu ini gitu. Gue ngeliat film itu tuh kayak sejarah Amerika gitu ya, in a way. Diceritakan Tapi oleh satu orang. Diceritakan Iya, satu iya, orang iya, benar, dan benar. dari perspektif yang naif gitu ya. Ada unsur kenaifannya gitu ya. Jujur. Iya jujur dan jadi ada unsur komedinya, jadi ada unsur humornya gitu. Dan makanya tadi menceritakan atau menghadirkan lebih tepatnya berbagai macam kejadian-kejadian dalam sejarah Amerika gitu, tapi dengan menyisipkan si karakter Forrest Gump ini gitu. So it's very very interesting dari sisi Itu film sejarah sebenarnya. Iya, Sebenarnya secara itu lo nggak lagi langsung. nonton film dokumenter sejarah Amerika sebenarnya. Tapi kita dibawa, si pembawa ceritanya adalah si Forrest Gump ini. Exactly, Gitu kan. itu benarik banget dan juga castnya keren banget, dari nggak cuma Tom Hanks-nya tapi mulai dari sebagai ibu ya ada Sally Field, ada Robin Wright. Waktu saat itu sudah masih Robin Wright Penn kayaknya dulu ya. sudah Penn belum ya namanya ya? Robin Kayaknya Wright. udah Robin Wright Penn. Udah. Dan sekarang udah bukan juga. Udah Sekarang balik udah lagi Robin Wright. Gary Sinise, Gary Sinise ya makanya Sally itu Field. great cast juga, dan even yang jadi anaknya Forrest Gump waktu masih kecil itu juga gue pernah lihat ininya Tom Hanks waktu dia bilang dia lagi mencari-cari kira-kira karakter Forrest Gump ini nih ngomongnya kayak gimana ya gitu. Oh iya. Dia Pernah lihat lihat si anak tuh. kecil itu. Dia ngomong sama si anak kecil itu yang memerankan dia waktu kecil gitu kan. Aktor ciliknya ini. Yes. Terus katanya dia punya aksen yang southern yang kuat Southern banget, accent-nya kental. kental banget, dan kalau ngomong sering kali di ujung katanya tuh pakai G tambahan G, jadi singing walking. Kayaknya gue pakai ini aja deh, ini pas banget katanya. itu menarik Li dalam sudut pandang keaktoran ya. Maksud gue gini, kadang tuh misalkan lu sebagai peran utama nih kan otomatis si Tom Hanks perannya lebih mayoritas kan, lebih dominan jumlah scene-nya dia. Iya. Sementara si anak itu kan di awal. Nah kadang tuh terjadi kesusahan ketika ada aktor yang akan memerankan ketika kita kecil. Nah otomatis yang perannya sedikit mengalah untuk lebih menyamakan frekuensinya, itu menyamakan gestur, dialek, penekanan itu ke si aktor dewasanya.
Ya, ya. Supposed to be si anak kecil ini belajar ke Tom Hanks, cara jalan Tom Hanks atau gimana bicara Tom Hanks. Tapi kan ini dibalik oleh Tom Hanks. Ya. Gua belajar dari lu. Jadi gitu dijadikan sumber inspirasi karakternya Yes, gitu dan kan. itu menariknya dari situ bahwa gue ngeliat dari situ kesimpulannya adalah Tom Hanks adalah seorang aktor yang besar. Aktor besar itu kan bukan soal ini terlepas jumlah piala yang dia bawa ya. Aktor besar itu kan bukan perkara fans lo banyak, bukan perkara film lo selalu menang penghargaan, tapi kan bagaimana lu merendah, kerendahan hati. That's Humility itu ya. itu yang dibutuhkan dari seorang aktor gitu kan, bahwa lu merendah dan lu mau belajar, lu disebut main bagus bukan ketika lu main bagus gitu, tapi lu mampu mendongkrak lawan main lu untuk main bagus. That's why kita harus angkat topi memberikan apresiasi ke si Sally Field, Robin Wright, dan aktor-aktor lain yang benar-benar ngangkat. Akhirnya Tom Hanks-nya mainnya brilian sekali gitu kan, gitu. Dan ya tadi itu film menurut gue yang kalau pas gue nonton lagi tuh anytime tuh muncul lagi di TV atau apa gitu muncul lagi, ya udah nggak apa-apa deh gue kelarin sampai habis gitu. Random ya. Mau nonton dari tengah-tengah dari awal begitu ada Forrest Gump, nonton sampai habis. I can always enjoy it anytime gitu. Sama kayak kita kalau nonton Gladiator. Ya, kembali ke film-film kayak gitu. Ya kan? Ya, Jason Bourne, Casino Royale. Kita paham part-part mananya. Tapi that's why karena lu sering seperti itu hingga akhirnya lu pasrah terhadap film. Kapanpun Forrest Gump tayang dan lu nonton udah di part keberapa dan lu pasrah sampai habis. Sebenarnya scene favorit lu yang mana? Good question. Banyak yang gue suka ya men. Apalagi ketika ini film tahun 94, gue nontonnya bukan di 94 banget sih, karena gue nggak nonton di bioskop waktu itu. Kayaknya gue nonton tuh, kayaknya awal SMA mungkin ya, seingat gue ya. 90-an akhir lah ya. 98, 97, 98 lah. Nah itu ketika scene di mana dia ketemu dengan former presiden, ya jadi scene di mana ada adegan atau potongan klip yang real mantan presiden, terus ketemu dengan orang-orang tertentu dan ketemu dengan dia disisipkan ada dia yang kemudian di talk show yang ada John Lennon. Jadi tuh ada adegan-adegan seperti itu waktu itu kan juga jadi pembicaraan juga tuh. Itu gimana tuh, keren banget bisa membuat seperti itu di zaman itu jauh lebih sulit melakukannya gitu. Itu kan kayak presiden itu aja salah satu di antara beberapa yang memorable lah buat Kennedy, Eisenhower ya? Nixon kalau gua nggak salah. Congratulations. How does it feel to be an All-American? Very good, sir. Congratulations. How do you feel? I gotta pee. I believe he said he had to go pee. Kan 3 kali tuh dia kalau nggak salah ketemu presiden. Tapi kalau lu menyikapi kayak tadi, life is a box of chocolate, itu gimana menurut lu? Dalam arti karena dia menjelaskan juga setelah kalimat itu, you never know what you're gonna get. Artinya meaning dari life is a box of chocolate-nya itu, ya bahwa hidup itu full of uncertainty, gue ngeliatnya gitu. Ya memang penuh ketidakpastian. Semakin kita ingin memaksa hidup itu serba pasti, semakin menderita juga kitanya. Gue sih melihatnya gitu ya. Ada hal lain juga bahkan selain soal life is a box of chocolate itu yang ngebekas buat gue adalah this movie itu sekilas kan kesannya karakter Forrest Gump ini kayak punya kekurangan. Awalnya waktu kecil secara fisik juga kondisi kakinya, tulangnya gitu. Dan kemudian dari sisi secara intelektual juga dianggap kurang gitu kan. Tetapi justru film ini nih buat gue ya, it's just about being present all the time gitu. Situasi apapun situasinya, you be present
and then you do your best gitu. Jadi not trying to be somebody else gitu kan. Kayak bukan soal validasi ke orang lain ke siapa, tapi just menjadi Carpe diem. Iya, film yang pure dalam arti rasa gitu ya, tentang just be yourself gitu. Itu tuh unsur itu tuh sangat ngebekas buat gue. Karena kalau menurut gue gini, kalau kita perhatiin ya perjalanan hidup seorang Forrest Gump di sini mulai dari dia kecil, pengalamannya remaja sampai dengan dia tua, itu bukan kemauan dia. Iya kan? Itu bukan kemauan dia kayak dari kecil gue mau ini. Enggak. Iya. Itu terjadi semua secara tidak sengaja. Mulai dia bisa jadi apa namanya bukan quarterback istilahnya apa tuh yang pelari kencang di American football. Ya. Itu kan nggak sengaja dia bisa jadi Iya. itu. Terus kemudian dia ikut wamil juga nggak sengaja gitu kan. Iya. Terus dia tiba-tiba ketemu presiden juga nggak sengaja, ketemu John Lennon, ketemu main pingpong pun juga nggak sengaja gitu kan. Dan kalau gue lihat malah karena ketidaksengajaan itu kayak tadi lu bilang bahwa gue sepakat bahwa lu bilang just being in the present gitu kan. Karena film Forrest Gump ini kalau menurut gue tuh kayak diajak lu bukan hanya berani mencoba hal baru, tapi siap dan mau menghadapi hal baru. Forrest nggak punya basic tentara, Forrest nggak punya basic American football gitu kan. Iya. Tapi dia punya modal kemauan tadi. Kayak contoh ada satu scene di mana dia terpaksa harus main pingpong. I played ping pong, even when I didn't have anyone to play ping pong with. Itu kan nggak sengaja. Dia apakah dia dari kecil Diajak main pingpong gitu kan? Kalau kita dari kecil kita ngelihat orang main pingpong kita mau. Di saat itu kan dia tidak. Ternyata dia belajarin terus konstan ikut kejuaraan kan di Cina gitu kan. Maksud gue adalah ketika dia pulang semua yang dia jalani itu selalu hal yang tidak disengaja. Tapi dari situ dia ready. Walaupun dia nggak ngerti, tapi dia punya willing untuk ngejar, punya willing untuk adapt ya. Karena kan manusia kita bicara bahwa kita harus beradaptasi ya. Semua berubah kecuali perubahan itu sendiri yang selalu tetap gitu kan. Dan Forrest itu mau belajar. Ketika di Wamil, ingat nggak lu yang suruh pasang senjata? Iya. Alright, 2 men shrimp in 10 hours, less what you spend on gas. Done, drill sergeant. Wah, turns out dia yang paling tercepat gitu kan. Iya. Itu kan dia gak ngerti awalnya gitu. That's why kayak tadi lu bilang, gue sepakat bahwa hidup adalah apa yang lu jalani di sini dan sekarang. Itu sangat enlighten ya film ini gitu. Yang lu omongin ini mengingatkan gue sama sebuah buku. Apa tuh? Bukunya keren banget kalau teman-teman juga tertarik. Judulnya The Surrender Experiment. Itu buku sangat menarik yang nulis namanya Michael A. Singer. Dan dia adalah bukan lagi milioner, bilioner, tapi hidupnya di hutan. Bilioner ya, bilioner US ya, bukan rupiah gitu kan. Tapi hidupnya sekarang di hutan, kerja ya meditasi apa. Tapi dia kalau lo tertarik baca deh buku itu keren banget. Ya, itu kurang lebih seperti yang dialami Forrest berarti. Iya, It's all about surrender. in a way gitu, in a way seperti yang dia makanya mengingatkan gua kan, karena dia singkat cerita lah ada reasoning di baliknya, tapi singkat cerita dia memutuskan karena satu hal dia memutuskan untuk apa yang hadir ya dalam hidup gua, opportunity, tantangan, permintaan meskipun otak gue bilang gue nggak mau tapi gue iyain. Tapi bukan kayak Yes Man-nya filmnya Jim Carrey. Itu beda-beda. Itu Lain. sama. Iya. Jadi Itu kayaknya bahas lucu tuh. Yes Man tuh. Nah, kalau bedanya sekilas mirip tapi bedanya karena si Michael Singer ini, si Mikey ini dia benar-benar pagi dan malam at least sehari 2 kali dia selalu bermeditasi. Jadi dia selalu connecting himself dengan
his true self lah, atau istilah bisa beda-beda ya, sekali lagi higher mind dan seterusnya. Tetapi dari situ, dari frekuensi itu, apa level of vibration yang seperti itu, apa yang datang itu yang dia yakini akan baik buat dia. Kalau yang dari yes man Jim Carrey itu kan datangnya dari kecemasan ke ini lain gitu ya. Jadi bukan sembarangan yes man, tapi saying yes to opportunity ataupun tantangan yang Tuhan, alam semesta, apapun istilah yang mau dipakai gitu ya, hadirkan kepada kita. Tapi saat kita juga dalam frekuensi yang baik juga. Nah itu kayak mirip itu tuh, gue mengingatkan gue sama itu. Kan kayak yang dilakukan Forrest gitu kan, tiba-tiba dia, oke, kamu harus wamil. Iya. Kamu harus perang gitu Iya, kan. iya. Kamu harus ikut kejuaraan di Cina gitu kan. Itu kan bener-bener yang kayak, ya sudah. Life goes on Yeah. gitu kan. Oke, The gitu show gue jalanin must go gitu on. kan. Oke, gue jalanin, Dan gue gue siap. jalanin sebaik mungkin gitu. Sebaik mungkin. Iya, itu. Tanpa memikirkan technically-nya seperti apa, tapi Forrest punya, dia satu kakinya sudah ada di medan pertempuran sebenarnya. Apa yang menyebabkan Forrest itu satu kakinya sudah ready di medan pertempuran? Kesiapan tadi, kepasrahan tadi, surrender tadi kan, kayak lo bilang. Dan tapi yang menarik, ada bentengnya Forrest yang gue suka sebenarnya. Walaupun kan kita tadi sepakat ya, dari awal film sampai dengan habis, Forrest itu hidupnya dia hanya merespon, beradaptasi dengan segala kejadian yang menghampiri kan. Tapi ada satu yang Forrest itu nggak berubah dan tetap menjadi bentengnya dia. Moral and integrity. Lo perhatiin deh. Improvisasi yang dilakukan Forrest adalah selalu dalam hidupnya ya. Improvisasi dalam perjalanan hidup Forrest itu selalu berkaitan dengan moral and integrity. Biasanya dia bukan pasrah. Ya tanda kutip pasrah ya. Ikut wamil, keputusan besar, perang, ikut. Tapi tiba-tiba kalau dia pilihan dia sendiri yang kayak, enggak, gue mau ini. Itu selalu kaitannya sama moral sama integrity. Soal Jenny, ada nanti di film itu dijelasin. Kita bukan bermaksud spoiler ya. Jenny beberapa kali bermasalah dengan pacar-pacarnya. Inisiatif lahir dari Forrest. Karena melihat ada suatu tindakan yang mungkin amoral. Ya kan, tidak melenceng dari integritas gitu kan. Dan Forrest melakukan improvisasi itu gitu kan. Oh enggak, ini enggak gini. Itu benteng yang selalu dipegang oleh si Forrest. Termasuk nyelamatin teman-temannya di saat perang. Iya. Yang bahkan sama Lieutenant Dan sama lieutenantnya udah dibilang kan, udah lu jangan masuk. Di atas kertas kalau Forrest masuk, lo akan kena serangan. Karena lieutenant tahu dong, seorang pemimpin pasti tahu dong kemampuan, kapasitas dari si anak buahnya. Dia tahu Forrest ini tidak cakap berperang. Ya, kalau lo kesana, sama juga cari mati. Tapi Forrest tetap, enggak, gue harus kesana. Dengan tujuan apa? Menyelamatkan teman-temannya. That's why improvisasi yang dilakukan Forrest itu selalu berkaitan sama moral, integrity, dan loyal. Jadi tetap ada values, ada prinsip yang jadi apa koridornya dia, jadi pegangannya dia. Pegangannya di situ, bentengnya gitu kan. Sama ini yang mahal, loyalitas tadi. Nggak cuma terhadap timnya, nggak cuma terhadap batalionnya. Tapi kecintaan dia pada ibunya, patuhnya dia sama ibunya gitu kan. Sampai setianya dia sama Jenny dari dia kecil. Gitu kan. Dan menarik lo bilang itu, bahkan beyond that kepada ibunya Baba Gump pun juga sama gitu kan. Iya, loyalitas. Jadi memegang apa istilahnya, orangnya amanah gitu kan, ya kan, bahasa kita ya. Amanah gitu, amanah gitu kan. Itu wujud nyata amanah. Itu Forrest Gump salah satunya. Tapi menarik lo ngomong Baba Gump. Kan Baba Gump itu kan usahanya si temennya nih, si Baba. Ya, belum kan dia berpikiran ingin bisnis. Akhirnya kan dijalankan Forrest pakai nama Baba Gump. Iya. Itu udah sampai Indonesia belum sih Baba Gump itu? Belum. Setahu gue belum. Tapi akhirnya ada beneran franchise restoran udang Baba Gump di Amerika. Itu sebenarnya punya dia bukan? Yang gue tahu itu bukan punyanya dia atau bukan dimiliki oleh salah seorang yang kaitan dengan film itu. Setahu gue ya. Kalau ada yang tahu juga please share. Tetapi yang jelas memang restoran itu terinspirasi dari film itu. Makanya di dalam restorannya pun kan ada banyak pernak-perniknya kaitannya sama film Forrest Gump juga. Iya. Karena gue waktu
Jadi ini lucu. Kenapa That's Why Forest cukup ngebekas juga. Waktu gue ke Amerika, waktu gue ke Santa Monica, pantai Santa Monica itu kan ada gapuranya tuh, kan? Nah, itu gue melakukan seperti yang dilakukan Forest di situ. Lari ngelewatin gapuranya. Ternyata nggak cuman gue. Ada beberapa orang juga melakukan hal yang sama, bahkan pakai outfit yang sama sesuai scene-nya. Pakai celana pendek, pakai kaos, pakai topi, lari pakai sepatu Nike-nya banget gitu kan. Ziarah. Itu gue kesana dan gue foto, gue lari dan gue makan di Babagam itu, yang ada di Santa Monica itu. Dan pada saat itu gue sempat kayak berpikiran ya kayak, ini apa bener ya punya Forest ya gitu kan, atau punya siapa ya kita nggak tahu pemilikannya siapa, tapi pemilikannya milik siapa, tapi setidaknya ini adalah brand dari si IP Forest Gump ini gitu kan. Bayangan gue ya harusnya sih owner dari IP-nya Forest Gump sih mungkin dapat bagian dari restorannya tuh seharusnya ya, I don't know sih. Sama seperti sepatu Nike yang dia pakai, gue lupa namanya apa, sepatu yang dipakai buat lari, pemberian dari Jenny. Ya dia pakai Nike putih, ya. swoosh-nya itu warna merah. Kalau menurut gue IP-nya Forest Gump harusnya kerjasama tuh sama Nike gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan ada yang denger terus kemudian kerjasama ya kita dapat cipratan kan, kita yang mengidekan. Jangan-jangan gue nggak tahu sih. Mungkin di era-era itu ada. Bisa jadi. Mungkin ya, I don't know. Sekali lagi. Tapi gara-gara Forest, lo tau kan baju ikoniknya dia kemeja kotak-kotak biru putih sama celana kaki. Gue udah ada joke di kepala gue tapi gak jadi gue keluarin deh. Ada yang bisa nebak nggak apa? Apaan? Kalau ngomong baju kotak-kotak gue langsung terus lanjut. Jadi baju kotak-kotak biru putih, celana warna kaki. Gue kadang kalau misalkan ketemu orang kampanye mungkin itu ya lagi mau kampanye dia pakai baju kotak-kotak itu. Beda warnanya bos. Ini kan biru putih. Baju kotak-kotak biru putih terus ada orang pakai celana krem. Itu gue selalu kayak tiba-tiba kan gue sering ya ada iconic line, apa namanya dialog yang sangat ikonik. Misalkan ada orang kayak gitu, gue kadang suka ngomong sendiri, run Forest, run. Pantai Santa Monica itu kan ada gapuranya tuh, kan? Nah, itu gue melakukan seperti yang dilakukan Forest di situ. Lari ngelewatin gapuranya. Ternyata nggak cuman gue. Ada beberapa orang juga melakukan hal yang sama, bahkan pakai outfit yang sama sesuai scene-nya. Coklat itu termasuk dialog, quotes, line yang ikonik di sejarah perfilman ya. Iya, salah satu ya. Selain contohnya misalkan I'm on top of the world, itu kita udah tahu film apa. I see dead people. Kita udah tahu film apa. Are you not entertained? Are you not entertained? This is Spartan. Sampai I'm gonna give you an offer that you can't refuse. Nah, itu kan iconic. That's why kita perlu bahas juga film itu. Forest Gump itu sangat membekas gitu. Gak cuma buat kita, tapi buat banyak orang penikmat film. Beberapa quotes itu inline, gitu. Kalau menurut gua, gitu. Dan kalau gua tadi kan lu ya, lu kan suka. Gua hampir sama kayak Luli. Kenapa? Apa scene favorit lu? Kalau lu tanya scene favorit gua sebenarnya TikTokannya dia sama John Lennon di sebuah talk show. Oh iya, talk show itu ya. Yang Imagine itu kan. Kalimat itu kalau dirangkai ya bagi yang paham. Sebenarnya lu lagi Imagine. Iya. Itu kan. In the land of China, people hardly got nothing at all. No possessions? And in China, they never go to church. No religion too? Itu tuh, jadi kan dibuatnya kan begitu kan, as if idenya apa inspirasinya John Lennon untuk lagu Imagine tuh dari Forrest Gump, as if gitu kan. Itu kan si komedi satir kan gitu kan. Itu menurut gue mahal gitu kan, bagi yang paham kan sebenarnya ini kan liriknya John Lennon. Kalau nggak salah termasuk, jadi dibuat seakan-akan di film itu Elvis. kejadiannya apa tuh?
Ya Elvis seakan-akan gerakannya terinspirasi dari gerakannya terinspirasi ya Forrest Gump Elvis gitu pas kan. awal-awal tuh kan. Heeh. Terus ini loh apa skandal apa namanya Watergate Watergate, Nixon berarti, ya. Nixon itu kan seakan-akan tuh dari Forrest Gump. Terus ada beberapa apa ikonnya logonya Nike ya kan. As if dari dia semua gitu. Jadi memang tak dapat dipungkiri ya bahwa sah rasanya kalau kita menyatakan bahwa Forrest Gump adalah film yang sangat ngebekas gitu kan. Kesimpulannya adalah kenapa? Karena banyak banget scene-scene di mana ini sebenarnya adalah sejarah peradaban Amerika Serikat, ya kan, dari tahun berapa sampai tahun berapa, tapi dibawakan oleh sesosok spesial. Kalau gue bilang ya sosok spesial yang bernama Forrest Gump gitu kan. Sampai akhirnya film ini banyak mendapat Oscar gitu. Dan Tom Hanks juga mencatat sejarah loh karena Forrest Gump the first actor yang back to back. Back Ya to kan? back. Setelah sebelumnya Philadelphia, and then Back to back menang apa leading actor ya. yes, dan kayak tadi lo bilang nih, gue sepakat bahwa sedikit mengulang bahwa kita mencoba hal baru segala macam. Tapi tau nggak kesimpulannya ya, kalau menurut gue, apa yang menyebabkan Forrest itu ketika mencoba hal baru segala macam dan dia berhasil hidupnya happy ending, kita nggak mau cerita endingnya seperti apa, happy ending, and semua disuguhkan oleh Robert Zemeckis dengan beautiful. Iya. Robert Zemeckis itu kan selalu semua filmnya lo lihat deh, inspiring, and then Beautiful itu menurut gua the best menurut gua ya. satu kata Ya yang menggambarkan film itu tuh Beautiful. film Forrest Gump tuh Secara rasa ya. ya Rasa itu beautiful. gitu. Dan beautifulnya nggak cuman beautiful, tapi beneran mahal cuy. Iya. Beautiful. Dan menariknya that's why Forrest Gump ngebekas ya bagaimana nggak ngebekas, banyak banget adegan-adegan yang menampilkan cuplikan-cuplikan bertemunya dengan tokoh-tokoh pesohor gitu kan. Dan turunan Baba Gump tadi itu sampai sekarang masih hidup. That's why Forrest Gump itu masih hidup di kita, di orang-orang yang paham gitu. Dan sekali lagi kita mau ngingetin, kalau kamu memang juga suka Forrest Gump, ceritakan pengalamanmu apa yang ngebekas di kolom komentar, atau mungkin ada ide ya? Ya lo ada ide atau request kayak si Aldi MLDNI. Nah, gue udah apal namanya sekarang. Yang request kita ngebahas Forrest Gump kan, lu punya request apakah film tertentu atau buku tertentu atau lagu tertentu? Let us know juga, share juga komen lu di bawah. But film ini did it change you? Yes, karena gue ngeliat pada akhirnya ya kayak tadi lu bilang, lu mencoba semua hal baru, gitu kan, mencoba semua hal baru, lu pasrah tapi tetap megang koridor moral integrity. Gitu. Did it change you? Yes, very very much menurut bukan menurut gue, yang gue rasakan paling tidak ya. Dan tadi bahkan sebelum soal it change me-nya seperti apapun, tadi tuh ngebekas itu kayak karena banyak sekali adegan di film ini yang men-trigger rasa tertentu gitu. Jadi again ketika itu film ini banyak menghadirkan rasa, jadi semakin membekas gitu kan. Nah, salah satu yang sangat berdampak buat gue sebetulnya secara nggak langsung kita sempat ngebahas tadi kaitannya sama Life is a Box of Chocolate, you never know what you gonna get, itu adalah tadi penuh ketidakpastian, tetapi the point is kita nggak harus merasa siap dulu untuk ngejalanin hidup. Kita nggak harus ngerasa ready dulu, harus merasa paham dulu, nggak harus ngerti dulu. Words. Gitu kan. Itu sih menurut gue itu salah satu dampak yang sangat terasa buat gue. Jadi lu tadi mention, jadi ya lu hadir siap gitu kan. Apa yang hidup hadirkan gitu kan. Nah, maka nggak harus nunggu ready dulu gitu. Baik itu dalam konteks itu karir kayak, kalau dalam film ini termasuk dalam konteks relationship kayak gitu. Jadi just stay true to who you are gitu kan. Dan kemudian jalani tanpa harus
nunggu siap dulu karena toh siap atau nggak siap toh nanti akan ada tantangan. Yes. Gitu. Dan disitulah menariknya si Forrest Gump. Yep. Ini terakhir nih, Lis, sebelum kita tutup ya. Tahu nggak apa yang menyebabkan Forrest Gump itu segala tantangan itu mampu dilaluinya dengan berhasil? Tahu nggak kenapa? Gak tahu kan? Salah satunya karena ya pola pikir dia tadi itu bahwa Selain itu ada kepasrahan. keikhlasan gitu. Salah ada hal lain. sebenarnya. Apaan? Itu jelas, tapi ada satu hal lagi yang another level. Apa itu? Apa yang menyebabkan Forrest Gump selalu berhasil di setiap tantangan yang dia hadapi dan harus dia jalani? Karena dia tergolong orang yang mujur. Karena dia tergolong orang yang beruntung. Kenapa dia orang yang beruntung? Kenapa? Karena dia patuh sama amanah dari ibundanya. Itu yang utama, kawan-kawan. Itu gue setuju kalau itu. Thank you so much. Udah nonton. Thank you banget. Ngebahas yang ngebekas. Terima kasih, saya Ramon. Gue Ali. See Kita you ketemu in di the next episode episode berikutnya. Assalamualaikum. That's a good point. That's a very good point.